TC Perdana Timnas Indonesia. Teriakan menggema, napas berat beradu dengan ambisi, dan satu mimpi besar mulai dipertaruhkan. Ini bukan sekadar pemusatan latihan biasa. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran hidup dan mati. Satu pertandingan, satu kesempatan. Timnas Indonesia siap hancurkan Oman demi tiket Piala Dunia. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah ini saatnya Indonesia mengguncang dunia? Tonton hingga selesai. Langit senja di pemusatan latihan Timnas Indonesia terasa berbeda. Bukan hanya indah, tapi juga menegangkan. Seolah-olah alam pun tahu bahwa yang sedang terjadi di sana bukan sekadar latihan sepak bola. Ini adalah panggung epik, tempat takdir sebuah bangsa sedang ditulis ulang. Di bawah komando pelatih baru, John Herdman, suasana berubah total. Tak ada lagi ruang untuk santai, tak ada lagi zona nyaman. Yang ada hanya satu, tekanan, ambisi, dan obsesi untuk menang. Hari pertama latihan langsung terasa seperti ledakan energi. Para pemain bergerak cepat, keras, tanpa kompromi. Setiap umpan harus akurat. Setiap lari harus maksimal. Setiap kesalahan bisa jadi akhir dari kesempatan. Herdman berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan tajam. Ia bukan sekadar melatih. Ia membentuk mental, memahat karakter, dan memaksa para pemain melampaui batas mereka. Karena baginya, ini bukan sekadar pertandingan melawan Oman. Ini adalah misi besar, merebut tiket terakhir menuju panggung terbesar di dunia. Di tengah kerasnya latihan itu, muncul sosok-sosok yang mulai mencuri perhatian. Jay Idis dan rekan-rekannya tampil seperti prajurit di medan perang. Duel demi duel mereka jalani tanpa ragu. Bahkan dalam sesi latihan saja, tensinya terasa seperti pertandingan final. Namun, di antara semua nama yang sudah dikenal, tiba-tiba muncul satu nama yang langsung menjadi sorotan. Luke Vickery, pemain naturalisasi anyar ini datang seperti misteri. Belum banyak yang tahu, tapi semua langsung merasakan dampaknya. Posturnya tinggi, gerakannya tenang, sentuhan bolanya elegan. Dalam beberapa sesi latihan saja, ia sudah menunjukkan kualitas yang membuat banyak orang bertanya. Apakah ini kartu truf yang selama ini disembunyikan? Beberapa bahkan menyebutnya sebagai senjata rahasia yang bisa mengubah jalannya pertandingan melawan Oman. Namun, di balik harapan baru itu, ada keputusan yang jauh lebih mengejutkan. Beberapa nama besar justru tidak terlihat. Pemain-pemain yang dulu menjadi andalan kini harus tersingkir, tanpa kompromi, tanpa nostalgia. Keputusan ini langsung mengguncangkan publik. Banyak yang bertanya, kenapa pemain berpengalaman harus dicoret? Tapi bagi Herdman, jawabannya sederhana. Tidak ada tempat untuk masa lalu dalam proyek masa depan. Ia tidak memilih berdasarkan nama besar. Ia memilih berdasarkan siapa yang siap bertarung hari ini. Atmosfer pemusatan latihan pun berubah drastis. Ini bukan lagi sekadar latihan. Ini adalah arena seleksi paling brutal. Setiap pemain bertarung, bukan hanya melawan rekan setim, tapi juga melawan tekanan, waktu, dan ekspektasi jutaan rakyat Indonesia. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Satu momen lengah bisa membuat mimpi sirna. Dan di tengah semua tekanan itu, satu kalimat dari Herdman terus terngiang. Kami tidak datang untuk mencoba. Kami datang untuk menang. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ia seperti mantra yang merasuk ke dalam pikiran setiap pemain. Menghapus rasa ragu, mengganti ketakutan dengan keyakinan. Sementara itu, perhatian publik semakin besar. Media mulai berspekulasi. Pengamat mulai menganalisis. Fans mulai berharap, bahkan bermimpi. Karena pertandingan melawan Oman nanti bukan laga biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Menang berarti sejarah baru akan tercipta. Indonesia bisa melangkah ke panggung dunia, menorehkan tinta emas yang akan dikenang selamanya. Namun jika gagal, luka itu akan terasa dalam. Bukan hanya bagi pemain, tapi bagi seluruh bangsa. Hari demi hari berlalu di pemusatan latihan. Intensitas tidak menurun, justru semakin meningkat.
Strategi terus diasah, kombinasi pemain diuji, dan mental terus ditempa. Hurtman tahu bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh skill, tapi oleh mental baja dan keyakinan tanpa batas. Dan perlahan, satu hal mulai terlihat jelas. Tim ini bukan lagi sekadar kumpulan pemain. Mereka mulai berubah menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu mimpi, satu perjuangan. Kini, semua mata tertuju pada skuad Garuda. Apakah mereka akan bangkit sebagai legenda atau justru runtuh di ambang sejarah? Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, badai sudah mulai. Dan Indonesia berdiri tepat di pusarannya. Dan sekarang, semua kembali ke kalian. Menurut kalian, apakah keputusan berani Hurtman ini akan membawa Indonesia menuju kemenangan? Atau justru jadi bumerang di laga penentuan nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian dari semangat Garuda. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar semakin banyak yang ikut merasakan panasnya perjuangan Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bukan cuma nonton bola, kita hidup di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sejarah sedang ditulis. Jangan sampai kalian ketinggalan. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Diam-diam jadi tembok Eropa. Dean James makin ganas di Eredivisie, siap jadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Tanpa banyak sorotan, tanpa sensasi berlebihan. Namun setiap langkahnya semakin kuat, semakin matang. Dari Belanda, seorang bek Timnas Indonesia diam-diam sedang menjelma jadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dia akan jadi kunci masa depan Garuda? Di tengah ramainya perbincangan tentang pemain-pemain muda berbakat dan bintang naturalisasi, ada satu sosok yang justru berkembang dalam diam, tapi konsisten. Namanya adalah Dean James. Bek kiri Timnas Indonesia ini mungkin tidak selalu jadi headline utama. Namun jika kita melihat lebih dalam, karirnya di Eropa justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting, stabilitas dan kematangan. Perjalanan Dean di Belanda bukan cerita instan. Ia ditempa dari salah satu akademi terbaik di dunia, yaitu Ajax Amsterdam. Di sana, ia belajar bukan hanya teknik, tapi juga filosofi bermain sepak bola modern. Namun seperti banyak pemain lainnya, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Ia sempat melanjutkan perjalanan bersama FC Volendam, sebuah klub yang memberinya kesempatan berkembang dan merasakan kerasnya kompetisi. Dan dari situlah mentalnya mulai terbentuk. Puncaknya datang saat ia bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023. Di klub inilah, Dean benar-benar menemukan tempatnya. Musim demi musim, ia bukan hanya bermain, ia berkembang. Kini memasuki musim ketiganya di kompetisi kasta tertinggi Belanda, yaitu Eredivisie, Dean menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Musim 2025-2026 menjadi bukti nyata. Ia tampil dalam 25 pertandingan, sebanyak 18 kali dipercaya sebagai starter. Angka yang mungkin terlihat biasa, tapi di liga sekompetitif Eredivisie, itu adalah bukti kepercayaan besar dari pelatih. Dean bukan sekedar pelengkap, ia adalah bagian penting dari sistem permainan tim. Peran Dean di lapangan sangat jelas. Sebagai bek kiri, ia memiliki keseimbangan yang jarang dimiliki pemain lain. Bertahan dengan disiplin, aktif membantu serangan, punya visi bermain yang matang, dan yang paling penting, konsisten. Ia bukan tipe pemain yang sering membuat highlight spektakuler, tapi justru pemain yang membuat timnya tetap stabil sepanjang pertandingan. Salah satu momen terbarunya terjadi saat menghadapi AZ Alkmaar pada 23 April 2026. Dalam laga tersebut, Dean masuk sebagai pemain pengganti di menit 74. Meski hanya tampil singkat, ia tetap menunjukkan ketenangan dan kedewasaan dalam bermain. Pertandingan berakhir imbang 0-0 dan sekali lagi lini pertahanan timnya tampil solid.
Tak hanya bertahan, Dean juga mulai menunjukkan kontribusi di depan. Musim ini ia mencatatkan 1 gol, 1 assist. Bukan angka yang besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan bek biasa. Ia adalah pemain modern yang bisa bertahan sekaligus menyerang. Menariknya, pada 30 April, Dean genap berusia 26 tahun. Dalam dunia sepak bola, ini adalah usia emas. Usia di mana fisik, pengalaman, dan pemahaman permainan berada di titik terbaik. Artinya, apa yang kita lihat sekarang mungkin belum puncaknya. Masih ada potensi besar yang bisa meledak dalam beberapa tahun ke depan. Sepanjang karirnya, Dean juga sudah merasakan manisnya prestasi. Salah satu yang paling bersejarah adalah saat membawa Go Ahead Eagles menjuarai KNFB Cup. Sebuah pencapaian luar biasa, karena itu adalah gelar pertama dalam sejarah klub. Final yang digelar di The Cube menjadi saksi. Mereka mengalahkan AZ Alkmaar melalui drama adu penalti, sebuah momen yang akan selalu dikenang. Sebelumnya, Dean juga pernah merasakan sukses bersama FC Volendam. Ia ikut membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie musim 2021-2022. Pengalaman seperti ini sangat berharga karena bukan hanya soal menang, tapi tentang bagaimana menghadapi tekanan. Dan semua pengalaman itu kini dibawa ke level yang lebih tinggi, Timnas Indonesia. Dean resmi menjadi WNI pada Maret 2025 melalui proses naturalisasi di KBRI Roma. Bersama nama-nama seperti Emil Audero dan Joy Pelupesi, ia menjadi bagian dari generasi baru skuad Garuda. Debutnya bersama Timnas Indonesia terjadi saat menghadapi Australia National Football Team di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga berat, tapi juga jadi panggung pembuktian. Sejak saat itu, Dean mulai menjadi bagian penting di lini belakang. Saat ini ia telah mengoleksi 5 caps bersama Timnas Indonesia. Jumlah yang mungkin masih sedikit, tapi potensinya sangat besar. Dengan pengalaman bermain di Eropa, mental kompetitif, dan usia yang masih ideal, Dean James punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pilar utama masa depan Timnas Indonesia. Di tengah ambisi besar Indonesia untuk menembus panggung dunia, sosok seperti Dean menjadi sangat penting. Ia bukan hanya pemain, tapi fondasi. Fondasi yang akan menentukan seberapa kuat tim Garuda bisa berdiri di level tertinggi. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah Dean James akan terus berkembang dan menjadi bintang besar di Eropa? Atau justru jadi kunci utama kebangkitan Timnas Indonesia di masa depan? Yang jelas, perjalanannya masih panjang dan kisahnya baru saja mulai. Gimana menurut kalian? Apakah Dean James layak jadi bek utama Timnas Indonesia untuk jangka panjang atau masih perlu pembuktian lagi di level internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Karena di channel ini kita bakal terus bahas perkembangan terbaru pemain Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Garuda tidak pernah berhenti terbang. Guncangkan Indonesia. Di tengah harapan yang mulai meredup, di saat performa tim nasional Indonesia terasa kehilangan arah, tiba-tiba sebuah kabar mengejutkan muncul ke permukaan. Nama yang dulu dielu-elukan, sosok yang pernah membangun fondasi kuat, kini disebut-sebut akan kembali. Ya, Shin Tae-yong dikabarkan akan kembali memegang kendali Timnas Indonesia. Dan yang lebih mencengangkan, semuanya disebut akan resmi pada 30 April. Duet maut dengan John Hartman siap ubah masa depan Timnas. Simak sampai akhir, karena cerita ini bisa mengubah segalanya. Kabar panas kini benar-benar mengguncang jagat sepak bola tanah air. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi pusat perhatian publik. Sosok yang pernah membawa semangat baru bagi Timnas Indonesia ini kini disebut-sebut akan kembali menukangi tim, khususnya di kelompok usia muda. Bukan sekedar isu biasa, kabar ini berkembang dengan sangat cepat dan bahkan menyebut tanggal yang sangat spesifik, 30 April, sebagai hari pengumuman resminya. Tentu saja,
Kabar ini langsung menyulut reaksi luar biasa dari para pecinta sepak bola Indonesia. Media sosial ramai, diskusi bermunculan di mana-mana. Harapan lama yang sempat redup kini kembali menyala. Mengapa kehadiran Shin Tae-yong begitu dinanti? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat ke belakang. Saat Shin Tae-yong pertama kali datang ke Indonesia, ia membawa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mentalitas. Disiplin, kerja keras, dan determinasi menjadi ciri khas yang perlahan tertanam dalam permainan timnas Indonesia. Tim yang sebelumnya sering dianggap tidak konsisten, mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Permainan menjadi lebih terstruktur, para pemain muda mendapatkan kesempatan. Dan yang paling penting, publik mulai kembali percaya. Namun setelah kepergiannya, banyak pihak menilai bahwa performa timnas, terutama di level usia muda, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Permainan yang dulu rapi dan penuh energi perlahan kehilangan identitasnya. Konsistensi menjadi masalah dan kepercayaan diri tim terlihat goyah. Situasi ini membuat banyak orang mulai bertanya, apakah Indonesia kehilangan sosok yang tepat? Dan kini, di tengah kondisi tersebut, nama Shin Tae-yong kembali muncul, seakan menjadi jawaban atas kegelisahan publik. Lebih menarik lagi, kabar ini tidak berdiri sendiri. Disebutkan bahwa saat ini, Shin Tae-yong sudah berada di Indonesia dan tengah melakukan pertemuan penting dengan John Hartman. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Menurut berbagai sumber, pembahasan yang dilakukan menyangkut arah masa depan sepak bola Indonesia secara menyeluruh, mulai dari level senior hingga pembinaan usia muda. Jika ini benar, maka yang sedang dibangun bukan sekedar tim, tapi sebuah sistem. Dan disinilah letak daya tarik utamanya. Kolaborasi antara Shin Tae-yong dan John Hartman bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Keduanya dikenal sebagai pelatih dengan karakter kuat. Shin Tae-yong terkenal dengan pendekatan disiplin dan intensitas tinggi. Sementara John Hartman dikenal sebagai sosok yang mampu membangun mental juara dan menyatukan tim dengan visi yang jelas. Jika dua filosofi ini dipadukan, hasilnya bisa sangat luar biasa. Bayangkan sebuah tim muda Indonesia yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga tangguh secara mental. Tim yang tidak mudah menyerah. Tim yang bermain dengan identitas yang jelas. Dan yang paling penting, tim yang memiliki masa depan. Respons dari John Hartman sendiri disebut sangat positif. Dalam berbagai laporan internal, ia bahkan disebut sangat antusias dengan kemungkinan bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Bukan tanpa alasan, Hartman melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Jumlah pemain muda yang melimpah, dukungan publik yang luar biasa, dan semangat yang tidak pernah padam. Namun semua itu membutuhkan arah yang tepat. Dan mungkin kehadiran Shin Tae-yong adalah bagian dari jawaban tersebut. Kini, perhatian publik tertuju pada satu tanggal, 30 April. Tanggal yang mungkin akan menjadi titik awal dari babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apakah ini akan menjadi momen kebangkitan atau hanya sekedar harapan yang kembali tertunda? Yang jelas, jika kabar ini benar-benar terwujud, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan kembali seorang pelatih, tapi juga mendapatkan kembali harapan. Harapan untuk melihat timnas Indonesia kembali bermain dengan semangat, disiplin, dan kebanggaan. Harapan untuk melihat generasi muda berkembang dengan sistem yang lebih baik. Dan harapan untuk kembali bersaing di level yang lebih tinggi. Kini, semua Mata tertuju pada keputusan yang akan datang. Satu pengumuman bisa mengubah segalanya. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka bersiaplah. Karena era baru sepak bola Indonesia mungkin akan segera dimulai. Jadi, menurut kalian, apakah kembalinya Shin Tae-yong benar-benar bisa menjadi titik balik kebangkitan timnas Indonesia? Dan bagaimana menurut kalian soal potensi duetnya dengan John Hartman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia yang selalu panas dan penuh kejutan. Siapa sangka
Seorang anak kecil yang belajar sepak bola dari ibunya sendiri, kini berdiri gagah di panggung tertinggi sepak bola Italia. Dari lapangan sederhana, menuju kerasnya kompetisi Serie A. Dan bukan hanya itu, ia kini menjadi kapten timnas Indonesia. Inilah kisah luar biasa Jay Itzes. Perjalanan penuh kerja keras, pengorbanan, dan mimpi besar yang akhirnya menjadi kenyataan. Simak sampai akhir, karena cerita ini bisa mengubah cara pandangmu tentang arti perjuangan. Di balik gemerlapnya dunia sepak bola Eropa, selalu ada cerita panjang yang jarang terlihat. Cerita tentang kerja keras, pengorbanan, dan mimpi yang terus diperjuangkan tanpa henti. Dan hari ini, kita akan membahas kisah inspiratif dari sosok yang kini menjadi kebanggaan Indonesia, Jay Itzes. Lahir di Mierlo, Belanda, Jay Itzes tidak langsung menjadi bintang. Tidak ada jalan instan. Tidak ada kesuksesan yang datang secara tiba-tiba. Semua dimulai dari satu hal sederhana, kecintaan pada sepak bola. Sejak usia sangat muda, bahkan sekitar 4 hingga 5 tahun, Jay kecil sudah akrab dengan bola. Namun yang membuat kisahnya berbeda adalah sosok yang pertama kali mengajarkannya bermain. Bukan pelatih profesional, bukan akademi elit, melainkan ibunya sendiri. Ya, bagi Jay Itzes, sang ibu adalah pelatih pertamanya. Sosok yang memperkenalkannya pada dunia sepak bola, menanamkan dasar-dasar permainan, dan yang paling penting, menanamkan rasa cinta terhadap olahraga ini. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi dari sinilah semuanya bermula. Seiring waktu, bakat Jay mulai terlihat. Hingga akhirnya pada usia 9 tahun, ia direkrut oleh salah satu akademi terbaik di Belanda, PSV Eindhoven. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Bayangkan seorang anak kecil yang harus menjalani latihan intens setiap hari, dari pagi hingga siang, mengorbankan waktu bermain seperti anak-anak lainnya. Namun Jay tidak menyerah, ia menjalaninya dengan penuh dedikasi. Selama sekitar 5 tahun di Akademi PSV, ia ditempa bukan hanya secara teknik, tetapi juga mental. Disiplin, kerja keras, dan konsistensi. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam perjalanan karirnya. Namun, seperti banyak pemain muda lainnya, perjalanan Jay tidak selalu mulus. Setelah meninggalkan PSV, ia harus melanjutkan karirnya di klub-klub yang mungkin tidak sebesar sebelumnya. Ia bermain untuk FC Eindhoven, lalu melanjutkan ke Go Ahead Eagles. Disinilah mentalnya benar-benar diuji. Tidak ada sorotan besar, tidak ada jaminan sukses. Hanya kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri. Namun justru dari fase inilah, Jay Itzes tumbuh menjadi pemain yang lebih matang. Ia belajar tentang tanggung jawab, tentang konsistensi, dan tentang bagaimana bertahan dalam tekanan. Hingga akhirnya, kesempatan besar itu datang. Pada periode 2023 hingga 2025, Jay bergabung dengan Venezia FC. Ini adalah titik balik besar dalam karirnya. Bermain di Italia berarti menghadapi salah satu liga dengan pertahanan paling ketat di dunia. Dan disinilah Jay Itzes menunjukkan kualitasnya. Penampilannya yang solid, tenang, dan penuh determinasi membuatnya cepat beradaptasi. Ia tidak hanya bertahan, ia berkembang. Dan performa konsistennya pun mulai menarik perhatian klub lain. Hingga akhirnya datang tawaran dari US Sassuolo. Sebuah langkah besar, sebuah loncatan menuju level yang lebih tinggi di Serie A. Bersama Sassuolo, Jay Itzes semakin menunjukkan kelasnya. Di bawah arahan pelatih Fabio Grosso, ia dipercaya menjadi bagian penting di lini pertahanan. Bukan sekedar pemain pelengkap, tapi pemain inti. Sosok yang menjadi tulang punggung tim. Permainannya yang disiplin, kemampuan membaca situasi, serta ketenangan dalam menguasai bola membuatnya menjadi bek yang sangat diandalkan. Namun perjalanan Jay Itzes tidak hanya bersinar di level klub. Di level internasional, ia juga memegang peran yang sangat penting. Sebagai bagian dari timnas Indonesia, Jay dipercaya menjadi kapten. Sebuah tanggung jawab besar. Bukan hanya soal kemampuan bermain, tapi juga soal kepemimpinan. Sebagai kapten, Jay harus menjadi panutan. Ia harus mampu mengangkat semangat tim, mengatur ritme permainan, dan menjadi sosok yang bisa diandalkan di saat-saat sulit. Perannya semakin krusial, terutama di tengah jadwal padat tahun 2026. Mulai dari FIFA Matchday hingga turnamen regional seperti ASEAN Cup.
Semua mata tertuju padanya. Namun di balik semua kesuksesan itu, J.E. Jazz tidak pernah melupakan awal perjalanannya. Ia selalu mengingat satu sosok penting, ibunya. Sosok yang pertama kali mengenalkannya pada sepak bola. Sosok yang menjadi fondasi dari semua yang ia capai hari ini. Dan dari kisah ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. J.E. Jazz adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan jika kita benar-benar memperjuangkannya. Kisah J.E. Jazz ini benar-benar luar biasa. Dari didikan sang ibu hingga menjadi kapten timnas Indonesia dan bermain di Serie A. Menurut kalian, apakah J.E. Jazz akan menjadi legenda baru sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita inspiratif lainnya dari dunia sepak bola Indonesia.